warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan mengenai linear programming the dual simplex method fungsi minimum. Mata kuliah penelitian operasional. Kami dari kelompok 5 program studi teknik industri Fakultas Teknik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur tahun 2022 dengan dosen pengampu Ibu Eni Aryani. Untuk anggota kelompok kami, yang pertama saya sebagai ketua Muhammad Dianur Rozikin, NPM 210320102113. Kemudian ada saya sebagai wakil ketua Rizky Farnoti Pujawita dengan NPM 21032010204. Selanjutnya ada saya, Rizka Trianisa Iwasa Sukra dengan NPM 210320102008. Selanjutnya ada saya, Devitria Sabna Firdaus Arifin dengan NPM 21032010118. Langsung saja kita ke studi kasus atau soalnya. Perusahaan Limun Segar mempunyai 2 pabrik pembotolan yang berlokasi di 2 kota, yaitu Yogyakarta dan Surabaya. Perusahaan ini menghasilkan 3 macam minuman botol, yaitu mocha, soda, dan orange. Kapasitas masing-masing pabrik diukur dengan jumlah minuman dalam botol yang dihasilkan per hari. Adalah sebagai berikut. Untuk pabrik Yogyakarta memproduksi minuman mocha 3.000 botol, soda 1.000 botol, dan orange 2.000 botol. Untuk pabrik Surabaya memproduksi minuman mocha 1.000 botol, soda 1.000 botol, dan orange 6.000 botol. Penelitian pasar yang dilakukan memperkirakan bahwa selama bulan Oktober akan terjual paling sedikit 24.000 botol mocha, 16.000 botol soda, dan 48.000 botol orange. Biaya produksi pada masing-masing pabrik di Yogyakarta sebesar 3.000 per hari dan Surabaya sebesar 13.000 per hari. Berapa hari dalam bulan Oktober itu perusahaan Limun Segar harus bekerja agar didapatkan biaya produksi yang minimum? Selesaikan persoalan tersebut dengan the dual simplex method. Kemudian dari persoalan tadi kita alokasikan ke dalam tabel seperti ini untuk mempermudah dalam perhitungannya, di mana untuk minuman mocha permintaannya sebesar 24.000 botol, minuman soda permintaannya 16.000 botol, dan minuman orange permintaannya 48.000 botol. Pabrik Yogyakarta memproduksi minuman mocha 3.000 botol, soda 1.000 botol, dan orange 2.000 botol dengan biaya produksi sebesar 3.000. Dan untuk pabrik Surabaya memproduksi minuman mocha 1.000 botol, soda 1.000 botol, orange 6.000 botol dengan biaya produksi sebesar 13.000. Selanjutnya kita tuliskan fungsi tujuannya, yaitu fungsi tujuan minimum Z sama dengan 3000x1 ditambah 13.000x2 dengan batasan-batasan. Yang pertama 3000x1 ditambah 1000x2 lebih besar dari sama dengan 24.000. Yang kedua 1000x1 ditambah 1000x2 lebih besar dari sama dengan 16.000. Kemudian 2000x1 ditambah 6000x2 lebih besar dari sama dengan 48.000. X1 dan X2 lebih besar dari sama dengan 0. Kemudian dari fungsi tujuan tersebut dijadikan ke dalam bentuk standar, di mana dikarenakan ada 3 batasan utama dengan variabel 1 dan X2, maka ditambahkan 3 variabel slack, yaitu 3, X4, dan X5, sehingga untuk bentuk standarnya fungsi tujuan minimum kan menjadi Z sama dengan
3000x1 ditambah 13.000x2 ditambah 0x3 ditambah 0x4 ditambah 0x5. Kemudian dipindah ruaskan menjadi Z min 3000x1 dikurangi 13.000x2 dikurangi 0x3 dikurangi 0x4 dikurangi 0x5 sama dengan 0. Kemudian x1, x2, x3, x4, dan x5 lebih dari sama dengan 0. Dengan batasan-batasan, yang pertama min 3000x1 dikurangi 1000x2 ditambah x3 sama dengan min 24.000. Yang kedua min 1000x1 dikurangi 1000x2 ditambah x4 sama dengan min 16.000. Kemudian yang ketiga min 2000x1 dikurangi 6000x2 ditambah x5 sama dengan min 48.000, di mana x1, x2, x3, x4, dan x5 lebih besar dari sama dengan 0. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi. Perlu diketahui bahwa pada the dual simplex method, kita harus menentukan baris kuncinya terlebih dahulu baru menentukan kolom kuncinya. Berbeda dengan metode-metode sebelumnya, kita harus menentukan kolom kuncinya terlebih dahulu baru menentukan baris kuncinya. Perlu diketahui juga bahwa pada the dual simplex method ini akan berhenti apabila angka pada RHS sudah bertanda positif semua. Pertama yang akan kita lakukan yaitu menentukan baris kuncinya. Pada the dual simplex method, kita membutuhkan angka negatif terbesar untuk menjadi baris kunci, yaitu negatif 48.000 yang akan menjadi baris kuncinya. Kemudian langkah selanjutnya, baris ZJ min CJ akan kita bagi dengan baris kunci, yaitu negatif 3.000 dibagi dengan negatif 2.000 itu hasilnya 3/2, negatif 13.000 dibagi dengan negatif 6.000 itu hasilnya 13/6, 0 dibagi 0 itu hasilnya 0, 0 dibagi 0 itu hasilnya 0, dan 0 dibagi 1 itu hasilnya 0. Kemudian, untuk menentukan kolom kunci, kita membutuhkan angka positif terkecil, yaitu angka positif terkecil yang telah kita bagi dari baris ZJ min CJ dibagi dengan baris kunci menghasilkan angka positif terkecilnya yaitu 3/2. Berarti angka positif terkecil ini berada pada X1, yang berarti kolom kuncinya yaitu ada pada X1. Kemudian untuk baris kuncinya yaitu negatif 2000 dibagi dengan negatif 2000 itu hasilnya 1, negatif 6000 dibagi dengan negatif 2000 itu hasilnya 3, kemudian negatif 0 dibagi dengan 2000 itu hasilnya 0, negatif 0 dibagi 2000 itu hasilnya 0, kemudian negatif 1/2000 dan negatif 48.000 dibagi dengan negatif 2000 itu hasilnya 24. Untuk selanjutnya pengujian dengan cara 2. Yang pertama pengujian baris ZJ min VJ. Untuk baris atas di luar kurung didapatkan dari tabel sebelumnya yaitu min 3000, min 13.000 dan seterusnya. Pada baris bawah di dalam kurung didapatkan dari baris kunci. Untuk yang di luar kurung diambil pada baris ZJ min ZJ yang berada pada kolom kunci. Untuk perhitungannya yaitu dengan cara min 3000 dikurangi dalam kurung min 3000 dikalikan 1 didapatkan hasil 0. Pada baris pertama, untuk baris atas di luar kurung didapatkan dari tabel sebelumnya yaitu tabel X3. Pada baris bawah di dalam kurung didapatkan dari baris kunci. Untuk yang di luar kurung diambil dari baris 1 yang berada pada kolom kunci. Untuk perhitungannya sama yaitu dengan cara min 3000 dikurangi dalam kurung min 3000 dikalikan 1 didapatkan hasil 0. Pada baris kedua untuk baris atas
keluar kurung didapatkan dari tabel sebelumnya yaitu tabel X4. Pada baris bawah di dalam kurung didapatkan dari baris kunci. Untuk yang di luar kurung diambil dari baris 2 yang berada pada kolom kunci. Untuk perhitungannya sama yaitu dengan cara min 1000 dikurangi dalam kurung min 1000 dikalikan 1 dan didapatkan hasil 0. Kemudian didapatkan hasil dari ZC min CC dengan X3 48.000, X4 8.000 dan X1 24. Untuk nilai X1 yaitu 24 dan nilai X2 yaitu 0. Untuk Z atau RHS diuji dengan Z 3000 X1 ditambah 13.000 X2. Kemudian dari hasil dalam tabel didistribusikan ke dalam uji Z yaitu 3000 dikali 24 ditambah 13.000 dikali 0. Kemudian didapatkan hasil dengan 72.000 yaitu terbukti. Dan didapatkan kesimpulan perusahaan Limun Segar dalam bulan Oktober sebaiknya berproduksi di Yogyakarta selama 24 hari dan di Surabaya tidak usah berproduksi agar menghasilkan total biaya produksi yang minimum yaitu sebesar Rp72.000. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.